kelihatan nggak yang belakang? Atau gimana caranya yang depan duduk? Kelihatan nggak kalau duduk di depan? Bisa lihat yang belakang nggak? Menyimak nggak? Kasihan yang belakang. Bisa kelihatan nanti. Kelihatan nggak tuh yang belakang? Mundur lagi coba. Benar. Ya, harap maklum ya, tempatnya memang terbatas dan fasilitasnya memang seperti ini. Ya, nanti diperdalam lagi dengan itu ya, asisten juga ya. Oke, saya mau dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita mau belajar tentang suctioning ya. Terutama adalah nasotracheal suctioning. Kita lihat dulu untuk di overview dulu dari awal dulu, barangkali ada yang perlu diklarifikasi atau perlu dijelaskan. Jadi memang ini bentuk tindakan ya, aspirasi ya, aspirasi bukan aspirasi di dewan sana ya, tapi aspirasi untuk menghisap ya. Jadi penghisapan pada rongga trakea ya, di tracheal yang merupakan komponen dari terapi hygiene bronchial. Jadi untuk membersihkan area bronkus dan trakea tadi ya. Jadi ini yang sambil nyambung ke bagian bawah ya, pasiennya terutama kalau pasien yang dengan penurunan kesadaran ya, pastinya dia nggak bisa membuang begitu ya, untuk membersihkan sekretnya secara dependen begitu ya, secara seperti orang yang sadar begitu ya. Jadi kita harus bantu dengan menggunakan alat ya. Kalau yang mungkin dengan tingkat kesadaran yang bagus begitu ya, mungkin kalian sudah belajar dengan misalkan menggunakan nebulizer contohnya. Ada juga fisioterapi dada ya, dan lagi masih ada lain-lainnya dari mungkin kolaborasi menggunakan obat-obatan begitu ya. Ada juga di fisioterapi dada, ada juga nanti misalkan dengan menggunakan postural drainase ya, ada juga batu efektif begitu, itu kalau pasiennya sadar ya kan. Jadi kita menggunakan perangkat set tadi, ada berbagai macam hal yang bisa dilakukan ya. Sementara pasien yang tidak sadar ya, jadi akan menumpuk, apalagi misalkan dia bed rest sekret begitu ya, ada mukosa dan lain-lainnya, mukusnya tertahan di saluran pernafasan ya, terutama di bagian tracheal karena tidak mampu untuk mengeluarkan ya. Nah, jadi mungkin juga tidak hanya tadi ya saliva ataupun mungkin mukus begitu ya, ada juga mungkin darah, muntahan ya, dan lain-lain benda asing yang mungkin menutupi area dari pernafasan tersebut ya. Nah, sehingga kita perlu untuk melakukan salah satu tindakan, namanya tindakan dari suctioning ini ya. Jadi memang sebetulnya mungkin ini akan lebih sering ketika nanti dilakukan mungkin di ruang ICU ya. Kalau di ruang-ruangan seperti bangsal rawat inapnya itu ya jarang dilakukan, karena kalau sadar itu rasanya ya pasti katanya lebih sakit begitu, dan yang mana bila hidung dimasukkan nanti dihisap begitu ya. Nah, jadi nanti akan kita menggunakan alat, ini sudah ada alatnya ya, ini alatnya butuh power ya, butuh listrik ya. Kalau di ICU mungkin nanti terpasang di dinding, sudah sudah alatnya sudah di sana, nggak perlu bawa-bawa ini. Jadi kalau nanti pun harus dibangsal dengan alat yang mesin portable ini, pastikan juga sumber listriknya bisa dijangkau atau tidak, karena kabelnya kan pasti nggak panjang ya. Jadi kalau memang agak jauh, misalkan di bangsal kelas 3 kan mungkin colongannya terbatas, jadi ya pastikan juga nanti ketika mempersiapkan ada roll kabelnya ya. Jangan sampai nggak memperhitungkan itu, nanti sudah pakai handscoon dan lain-lain malah lupa dicolokin ya, malah jauh misalkan. Jadi akan merepotkan ya, bolak-balik kerjaannya ya, double-double untuk mempersiapkan ya. Jadi jelas tujuannya dengan dibersihkan jalan nafas ya, nanti akan lebih adekuat untuk ventilasinya ya, bernafasnya lebih baik ya. Tidak jarang juga kalau di ICU tadi karena tidak sadar ya, pasiennya kan dengan intubasi ya. Kalau intubasi ya, pasang alat yang menggunakan ventilator yang lewat mulut itu ya, pakai selang yang tebal itu yang besar itu kan, dimasukkan ke mulut itu ya, untuk membantu nafas, jadi diatur nafasnya. Nah, kalau di ICU nggak apa-apa ya. Perlu disaksen nggak? Minum ada nggak? Minum? Coba kita sana minum ada nggak? Aman? Aman nggak? Ya nggak apa-apa, kalau butuh minum atau air dicari, coba minta ke saya, ada gelas di sana. Minum nggak?
Duduk. Ya. Oke, jadi kalau diintubasi kita bahkan sekretnya itu akan sampai kadang kelihatan sekali ya keluar sampai ke selang intubasi itu. Jadi memang akan rutin sudah dipasang atau dilakukan suctioning. Ya, apalagi kalau misalkan di ICU pasien sudah bed rest ya intubasi, jadi saluran nafasnya ini kan dia nggak bisa kontrol ya sekretnya. Jadi sering juga karena adanya pneumonia. Ya, jadi makanya dalam tindakannya ini kita harus menggunakan perlengkapan ya standar, apalagi mungkin kita sudah berpengalaman dengan COVID begitu ya. Jadi memang nanti harus pakai masker ya, pakai Google dan sebagainya. Kita memang lebih keamanan diri lebih baik ya. Ya, jadi mau masker ini tujuannya kan double protection ya. Jadi untuk mencegah kita, yaitu juga mencegah ke pasiennya. Ya, kalau barangkali perawatnya yang kurang sehat, begitu ya, malah nanti bisa membawa ke pasiennya ataupun dari pasien yang lain. Ya, kalau kita nggak menjaga hygiene-nya, ya nanti pasiennya malah jadi terdampak ya, ada namanya hospital acquired infection ya. Oke, itu untuk tujuan. Ya, jadi dengan dilakukannya ini nanti akan dimasukkan ya ke dalam melalui hidung ya. Minta tolong Mas itu diambilkan yang di atas itu manekinnya contoh itu. Nah, untuk simulasi ya gambarannya. Nah, jadi di sini ya yang lain sambil dilihat barangkali. Ya, jadi kalau kita masukkan ini kan selang ini ke hidung ini sebenarnya ada dua tindakan yang bisa kita masukkan ke hidung ini. Ada sekarang ini ada NGT, sudah belajar NGT belum ya ini ya. NGT, kalau NGT adalah tujuannya adalah aksesnya ke esofagus dan ke lambung ya, ke lambung ya. Ya. Sementara kalau kita tujuannya adalah cukup ke bagian tracheal sini ya. Jadi tracheal nggak sampai bronkus ini ya. Jadi akan lewat hidung ya. Nah, kalau NGT risikonya malah lebih besar sebetulnya ya. Kalau NGT kan kita tahu kalau di selang NGT untuk makan tahu ya, pernah lihat ya mungkin ya. Tujuannya kan untuk memberikan nutrisi ya ke dalam lambung. Yang repot adalah kalau justru NGT nyasar ke dalam trachea, ke paru-paru. Nanti kita memberikan nutrisi malah pasiennya bisa meninggal karena tersedak ya, karena dikasih makan malah masuknya ke paru-paru ya kan. Nah, tapi kalau di sini ya mungkin nyasar ke esofagus pun paling tidak dapat ya banyak sekret begitu ya. Nah, sehingga iya. Ya, jadi seperti itu tadi untuk masukin selangnya ke dalam ini ya, ke dalam trachea. Ya, ada juga mungkin tadi kalau saya bilang mungkin dengan intubasi ya kita masukin via selang, jadi hanya perlu dicopot oksigennya itu nanti tinggal dimasukkan selangnya ya, ada caranya sehingga juga nggak boleh terlalu lama dicopot ya oksigennya, karena dia benar-benar pakai ventilator untuk bernafas ya. Oksigen itu dia sangat tergantung dari ventilator ya. Jadi nanti dilepas sebentar lalu kita masukkan dengan singkat dan cepat nanti untuk bisa menyedot selangnya, dan jangan lupa dipasang lagi oksigennya. Termasuk di sini pasti kalau kita sederhana kan semuanya pakai ini ya, alat bantu ya, entah nasal kanul, simple mask ataupun lain-lainnya. Jadi jangan lupa pastikan terpasang lagi ya. Jadi itu yang harus diketahui. Ada juga mungkin pasien yang terpasang tracheostomi ya. Di tracheostomi juga tidak menutup kemungkinan adanya sekret di tracheanya juga kan. Jadi kita bisa juga suction via ini ya, lubang tracheostominya ini ya. Jadi ada beberapa cara. Nah, untuk memastikan masuknya selang ya ke dalam trachea ya sebetulnya lebih mudah ya. Jadi pasiennya nanti ketika masukkan selang ini kita hanya cukup diekstensikan saja sedikit ke kepalanya begitu, sehingga akan terbuka jalan nafasnya ya. Jadi termasuk basic konsepnya ketika pertolongan gawat darurat kan kita menjaga kepatenan jalan nafas ya. Jadi akan ada namanya tindakan yang namanya head-tail chin lift misalkan, ataupun menggunakan jaw thrust tujuannya untuk mengangkat dan membuka saluran nafas. Tapi dengan catatan ya, tentunya nanti harus melalui IGD juga tahapan-tahapan gawat daruratan ya, di mana memang dipastikan tidak ada cedera leher ya, cervical itu memang harus diperhatikan. Jadi memang kalau memang sudah mendapatkan order dari dokter memang bisa dilakukan ya, dicek lagi pasiennya. Jadi memang belajar ini di sini kadang akan saling berkaitan, di mana ada gawat daruratan ya, kalau ada gangguan cervikal ya di leher ini tentu tidak boleh dimanipulasi dengan seenaknya begitu. Jadi karena
risikonya adanya gangguan lagi, ada rusak sarafnya, nerve-nya di bagian cervical sini ya. Ini kan saraf-saraf yang sangat vital di sini. Ya jadi kalau ini asumsi dengan normalnya ya tadi ya, ketika memang normal ya gampangnya kalau memang tadi dicoba aja kalau kita ekstensikan kepala kita ya, kalian coba telan ludah pasti susah ya, nggak bisa kan. Jadi emang membuka sekali jalan nafas, tapi nggak perlu juga sampai terlalu ke belakang gitu. Jadi cukup masukkan ya. Nah karena memang ini kan juga agak nekuk begini ya, nanti juga ketika NGT juga perlu dimainkan sedikit ya, tapi kalau NGT biasanya enaknya kalau pasiennya sadar, jadi nanti akan terasa dan makin pelan dia akan masuk ke dalam esofagusnya ini justru, jadi harapannya itu ya. Kalau NGT nanti juga harus dicek ya, betul nggak sudah masuk ke lambung atau malah justru ke paru-paru. Nah sementara kalau suction ini tidak perlu kita cek ya, misalkan tadi nyasarnya misalkan ke esofagus ya nggak masalah, tapi kita akan cuma biasanya akan paling ketika nanti disedot ini akan sedikit mampet begitu, karena ada gerakan peristaltik kan ya di esofagus ini untuk mendorong makanan begitu, bolus-bolus makanan itu ke dalam kan, jadi akan lebih rapat ya, tidak seperti trachea yang memang lebih seperti pipa begitu, jadi akan lebih mudah di sana ya. Itu overview-nya dulu. Ada yang mau tanyakan dulu atau mau dibahas dulu sebelum dilanjutkan? Maju dulu. Pak, izin bertanya. Cara ngecek kateternya sudah masuk ke esofagus ini? Ya, masuknya trachea bukan esophagus ya. Nah, jadi kita nggak perlu cek ya. Nanti kita langsung memang beda sama NGT harus dicek karena tadi risikonya lebih kepada kalau salah masuk ke trachea. Kalau NGT tadi kita memberikan minum, memberikan makan, nanti pasiennya akan bisa meninggal ya karena menutup jalan nafasnya otomatis. Jadi ini saya memang compare nanti ketika memang belajar di NGT ya, bahwa juga pernah belajar vaksin ini yang mana masuknya adalah sama melalui nasal ya, lewat begitu ya. Kita sekarang pengenalan alatnya dulu ya, ini alat cukup ya, pertanyaan ada lagi lihat dulu gimana, ada yang mau bilang lagi? Kalau misal pasiennya pakai kanul nasal itu harus dilepas juga Pak? Ya dilepas, nanti ini dicopot dulu ke bawah dulu nggak apa-apa sebentar, nanti baru kita lakukan suctioning ya. Jadi karena nasal kamu kan dua terpasang di sini ya, jadi akan sedikit mengganggu ya, mungkin juga nanti malah ada bandirnya yang menempel juga, jadi lebih baik diturunkan dulu ya. Tapi kembali lagi adalah setting ini jarang kalau di perawatan, sebetulnya lebih banyak di ICU ya, jadi nanti bisa lah kalian lihat sendiri ketika di sana ya. Nah ini ya untuk portable, jadi sudah saya colokkan ke listrik. Lalu di sini ada juga ini ya penampungnya ya, airnya ya. Ini juga bisa digunakan ketika operasi ya, biasanya operasi juga disaksen karena ada membersihkan darah-darah atau mungkin cairan NaCl yang masuk ke dalam pencernaan atau lain-lainnya ya. Nah kalau di suction ini bedanya kita perlu dikasih sebenarnya disinfektan dulu bawahnya ya, karena kan ini kan lendir ya tadi ya, banyak mungkin bakteri ataupun ya yang patogen tadi ya, pastikan juga tidak penuh sehingga nanti ketika suction kita bisa yang nggak terlalu penuh ya, juga bersih ya, karena nanti juga setelah selesai juga jangan lupa dibersihkannya, dibuang, jadi tidak menjadi kuat berkembang biak bakteri tadi ya. Kita lihat tadi kan kita tahu bahwasanya ini butuh tekanan subatmosfer ya. Ya, jadi karena atmosfer kan kurang lebih 860 mm Hg, jadi ini hanya di buku bawah 150 ya kayak ini ya, 150 mm Hg, jadi sangat jauh di bawah tekanan atmosfer ya, karena tadi kalau kekuatannya terlalu kencang sama dengan tekanan atmosfer, nanti terlalu banyak oksigen yang ataupun udara yang dihisap melalui selang suction ini, jadi pasiennya akan tadi mengalami hipoksemia ya, jadi akan lebih mengalami efek sampingnya ke pasien ya. Ini pun sudah cukup kuat, makanya tadi saya bilang ini bisa menyakitkan kalau pasiennya sadar ya. Jadi ya, bila kekuatannya ini sudah paling mentok, nggak akan lebih dari batas merah ini sebetulnya. Tapi untuk awareness alat ini sudah disetting pastinya nggak lebih dari tekanan yang dianjurkan ya. Tapi dilihat lagi kalau pada anak-anak ya, karena kita dewasa jadi settingnya di dewasa, kalau anak masih diturunkan, kita lihat nanti dicek lagi, ini sudah menggunakan tekanan juga pakai Pascal ya, bukan pakai tekanan apa di sana tadi pakainya ya. Jadi sudah dikonversi, jadi tinggal dikomparasi lagi untuk nanti ketika di anak-anak dan lain-lainnya. Jadi alatnya ini bisa diatur lagi untuk pressure-nya, tekanannya. Kita lihat dulu yang maksimal dulu ya.
Ya, ketika dinyalakan ya dia seperti kalau pompa ban dia akan mengeluarkan angin ya. Kalau ini jadinya akan dia menyedot ya. Kompresornya ini akan dia menyedot ya. Dia ini cukup kuat gitu ya. Kalau kita tahan ya semakin lama dia semakin naik jalurnya. Tekanannya berarti semakin tinggi ya. Jadi makanya nanti ketika menarik pun setelah dimasukkan kita nggak boleh menarik itu lamanya lebih dari 10 detik ya. 10 detik ya, jadi nggak jangan lebih 10 detik ya. Ya karena semakin lama nanti semakin dia mengalami hipoksemia. Jadi kalau di ICU itu sebenarnya kita bisa sangat monitor karena pasien itu kan pasang monitor ya, pasang untuk mengecek saturasi ya, ada oximeternya yang langsung pakai monitor, jadi akan langsung kelihatan di monitor kalau dia drop, dan juga pasti alatnya akan bunyi monitornya kalau di ICU. Ya lihat kekuatannya ya, saya tutup sudah dari tadi ya, dia bahkan jadi ini juga cukup kuat. Ini itu ya, sudah agak penuh. Ya, dia cukup kuat untuk menahan, untuk tidak lepas ini di jari, karena jari kan agak keras ya. Kalau di mukosa ini kan lebih lebih tipis ya, jadi ya malah nanti bisa mengiritasi. Jadi memang untuk melihat kekuatannya itu cukup kuat ya. Kalau ditarik paksa ya pasti akan lepas. Ini memang nanti dia bisa menahan di sini. Jadi ini akan tertarik di sini ya. Ya, jadi kemudian untuk selangnya kita buka dulu ya. Nah, ini karena teknis ya. Karena kalau hanya masang saja memasukkan itu cepat. Ya paling kita hanya 2 kali melakukan suctioning. Yes, masukkan paling berapa detik begitu ya, tarik 10 detik, 2 kali aja paling nggak sampai semenit, sebetulnya tindakannya sudah selesai ya kan. Jadi yang justru penting adalah teknisnya ya. Terbalik nih Pak ya. Nah, ini alatnya kan seperti ini ya. Kita lihat bagaimana ukurannya dulu. Nanti berapa ukuran di sana? 7-15 cm. Pakainya French ya. Berapa? 12 ya. Kalau semakin besar angkanya dia semakin besar juga. Beda sama apoket ya. Kalau semakin besar dia akan semakin kecil jarumnya ya. Ini harusnya ini kok terbuka ya, Bro. Rusak dulu harusnya. Oh, kebalik ya masukin ya. Ini ada bagian filenya ya, itu bisa di bagian sini. Jadi nanti kan kita ketika melakukan suction pakainya sarung tangannya adalah steril. Jadi ini harus dibuka dulu di awal ya. Di bagian yang pilos ini, bagian atas ini kita buka dulu ya. Kita buka dulu sobek, karena kan kalau pakai sarung tangan strip kan ini kan on semua kan. Jadi kita pastikan buka dulu seperti ini ya. Terbuka dulu, jangan sampai dipegang dalamnya. Jadi seperti ini nggak apa-apa, walaupun terbuka dia nggak masalah ya. Jadi agar nanti kita bisa mudah menariknya ya. Saya tarik dulu ya, saya contohkan dulu ini selangnya bagaimana dia bekerja sebetulnya ya. Jadi ini selangnya pakai kateter sebutannya ya. Ya, jadi lubangnya ada 2 di sini dan juga ya di ujung sini dan juga di sini ya, di bagian untuk holdernya ini ya. Nah, ini bisa kita buka, ini harus dibuka, pakainya juga harus dibuka. Nah, kemudian di selang ini juga di ujung sini ada selang kecil-kecil di sampingnya juga, karena kita tahu kalau kita masukin ke trachea nanti kan di sepanjang dinding itu kan banyak mukus yang menempel, banyak sekret yang menempel di sepanjang dinding kan. Jadi harapnya dia akan bisa ketika kita tarik dia akan ada di sekitar sini, yang di dinding itu akan juga terhisap, nggak cuma di bagian bawah ya. Nah, ini caranya nanti ya, saya contohkan dulu, ini contoh dimasukkannya ya. Untuk masukkan ya segera mungkin tadi dilakukan hiperoksigenasi terlebih dahulu ya, untuk mencegah terjadinya hipoksemia. Jadi maksudnya adalah dinaikkan kadar oksigennya dulu ya, sesuai dengan memang batasannya ya. Kalau kanun kan ada batasannya ya, 4 sampai 6 ya kalau nggak salah. Jadi masukkan 6 dulu, 6 liter dulu sampai memang kalau di ICU sih kelihatan ada monitornya sampai 100% ya kan. Ya kita berikan sekitar semenit 2 menit cukup ya. Kalau sudah segera kita lepaskan nantinya yang kita masukkan selangnya ya. Jadi dicopot dulu, diturunkan pakai mesh pun juga diturunkan dulu nggak apa-apa. Jadi kita masukkan ke dalam ya itu. Yang ini kok agak susah kan. Ya, jadi dimasukkan di tengah ya, kan tadi saya bilang ya akan masuk ke dalam trachea. Ini macet nih kemarin. Ya nggak apa ya.
Nah, nanti tadi ketika kita masukkan itu jangan sampai ini kita tutup. Kenapa seperti itu? Ya, karena nanti kalau kita tutup, ini kan paling kuat di sini ya, coba contoh nih. Sorry, kalau dulu. Ya, jangan sampai ketika memasukkan itu ditutup. Nanti dia akan berpindah strotnya dari yang dekat sini, ya. Ini kita konektor nih. Konektor belum ada ternyata. Minta konektor ke Mas Alwi ada nggak? Ini biar bisa untuk ngeluarin ini cairannya. Apa di sini ada? Konektor. Konektor ini untuk ngeluarin cairannya ini ada apa sih colokan begitu ya, ada untuk NaCl gitu konektornya ini juga bisa dikeluarin. Asistennya belum datang sih ya tadi ya. Asistennya lagi mau seminar. Ya. Mana temennya? Tunggu dulu sebentar. Ya, ini kan dinyalakan. Sambil ditunggu ya. Ketika dinyalakan namanya proses vakum ya, menyedot ya. Ketika ada lubang yang dekat dengan sumbernya pasti dia akan lebih masuk di sini kan, lebih besar di sini kan. Di sini pun juga ada sedotan, ada tarikan, tapi kecil ya, karena ini sudah ketika sini nyedot ya jelas ini akan lebih menarik ke sini. Jadi ini nggak terlalu efek vakumnya nggak terlalu kuat ya, karena dia kan tetap sini yang terbuka jadi satu one way di sini, jadi akan tertarik dari sini. Ya makanya kalau kita masukkan ya sambil posisi ditutup sini, ketutup ya nggak sengaja pun ini jadi berubah ke sini kan, jadi suaranya juga kelihatan. Ya nanti bahkan ya nggak bisa masuk karena sini malah nempel dulu ya ke mukosanya ya sini atau apa dinding sini ya di hidung gitu ataupun di faring begitu ya kan nempel, malah nanti nggak bisa masuk ke dalam karena nyedot kan. Ini kan tadi kan lihat ya sini dia kuat ya nyedot di jari tadi kan kuat kan. Ya jadi makanya jangan ditutup sininya. Jadi yang masukkan tidak boleh ditutup. Ya, itu teknis. Jadi jangan sampai nanti masukkan kalau pas ujian dilihat begitu ya, ini dipencet. Karena ini kan pakai mannequin nggak ada mukosanya ya kan. Tapi kalau pada pasien beneran jelas nggak akan bisa masuk dalam. Ya pasti nyangkut di sini dan juga nanti langsung turun saturasi oksigennya. Ya karena baru dari sini sudah disedot begitu kan. Dia baru nafas sudah nggak bisa masuk kan ya. Jadi akan justru masuk ke selang semua udara yang ya coba nafas ya. Jadi makanya jadi setelah dimasukkan pun ya kita harus dibuka seperti ini, dan ketika nanti menarik gitu ya, susah ya. Maaf di sini. Bukan tujuannya buat lagi kadang saya bukan ini kadang ini buat tracheostomy doang. Nggak bisa optimal ya, bisa apa lah. Dapat nggak? Dapat Pak. Dapat. Nah, ada Mas Solonya nggak sih? Nggak ada Pak. Mas Solonya nggak ada? Ada. Ini juga harusnya nggak gini ya, ini adalah kreativitas sebetulnya. Ya ini aslinya apa? Iya di infus ya, harusnya konektor ya hanya ini dua sisi aja seperti ini tancepan ya untuk memindahkan aja. Ini kan yang dipakai di infus gitu, dipotong sama pelabuhan. Ya tadi sekali lagi ya, bro tadi yang ngambil ini konektor ya, sekali lagi dijelaskan ya, bahwasanya ketika kita menggunakan alat ini ya kan, ketika sudah dinyalakan, karena di sini ada dua lubang ya, di yang besar sini untuk penutupnya ini ya, holdernya sini sama di bagian tip ya, tip kateter ini ujung sini ya, dia sama-sama lubang.
Tapi karena lebih dekat dengan sumber powernya ya, sumber hisapnya, jadi akan lebih terbuka yang di sini. Tapi di sini juga tetap menyedot walaupun kecil. Ya, tapi ketika ini tertutup pun yang akan masuk dia akan lebih banyak udara dari sini, jadi nggak akan terlalu berefek menyedot ke dalam sana, karena pasti nggak akan bisa sini karena dia lebih dulu tertarik di sini. Ya, sudah ya cukup. Ya, jadi ketika memasukkan pun ya sekali lagi adalah ini harus jangan sampai tutup jari, karena kalau dimasukkan dengan tutup jarinya tadi nggak akan bisa masuk karena sedotannya pindah ke sini. Ya, lihat suaranya juga sudah terdengar, dia nyedotnya pindah ke sini. Ya, sehingga nggak akan masuk juga ya karena nempel di dinding mukosa di sepanjang saluran pernapasan tadi ya, jadi akan pasti nyedot sini akan nempel di di rongga-rongga di mukosa tadi ya, di gini mukosa tadi akan nempel ya. Nah, nanti pun misalkan menemui kesulitan menarik ya karena mungkin ini sangat kuat menyedotnya atau menempelnya ya, gampang, ini dilepaskan dulu nggak apa-apa. Ketika nyedot ini nggak macet misalkan keras begitu, jangan ditarik. Nanti mungkin ketika nyasar di esofagus dia sedang tertarik nih sama esofagus kan, nanti mungkin ya nyasar ke esofagus kan, jadi mungkin tertarik, jadi jangan dipaksa ya, ini aja dilepaskan. Nah, jadi dilepaskan aja kan dia akan kendor ya kan, jadi baru kemudian ditutup lagi untuk bisa ya, jadi tinggal dimainkan aja di sini ya. Sekali lagi karena ini manekin ya, jadi efeknya nggak terdengar ketika dengan orang ya. Jadi kalau memang banyak secretnya terdengarnya seperti ini ya. Ya, jadi akan banyak secretnya gitu, apalagi kental misalkan kan sulit begitu ya. Secretnya purulen, nah kan masuk ke selang juga kelihatan di sini, nanti warnanya hijau begitu ya, kental begitu ya. Jangan gitu, gitu. Kasihan ya kan perawat begitu ya, masa jangan menunjukkan mimik seperti itu ya kan, sudah pekerjaan kalian ya, nggak semua profesi bisa melakukan ini kan. Jadi saya dulu kalau misalkan mau swab gitu ya, ada ingusnya, pak ada ingus itu masa pak banyak ingusnya nge-swab gitu, nge-swabnya harus profesional juga ya, memang cari tadi jaringan-jaringan untuk bisa untuk sampling kan, nggak mungkin juga ketika bilang ingusnya saya jijik begitu ya, nggak mungkin juga kan ya. Jadi seperti itu caranya ya, clear ya. Lalu ini tadi saya kembalikan lagi ketika kita masukkan ya sampai dalam harusnya ya, ini nggak sampai dalam nih karena manekinnya memang bukan untuk ini kayaknya, bisa sampai ke dalam ya. Ini nanti kita masukkan sampai dalam aja ya, mungkin didesain aja memang cukup buat megang lah ya, terserah mau seberapa. Lalu ketika menarik tadi yang tidak boleh lebih dari detik, maksudnya adalah ketika sudah ditutup ini ya kita langsung harus tarik ya. Ketika menarik ini tangan ini harus selalu dekat dengan hidung sini, karena apa ya, nanti contohkan lagi ya, ini kalau kita jauh gini ya, ini tarik gini ya, spread gitu ya, keluar lendirnya ke mana kan, jadi harus selalu dekat, jadi harus selalu dekat dengan lubang hidung. Jadi nanti mungkin juga banyak lendirnya di sini, di tangannya sini, jadi walaupun pakai steril akhirnya ya sebetulnya on juga karena sudah nanti banyak lendir di sepanjang tangan ini ya. Jadi makanya karena untuk awal aja masuk agar tidak menambah bakteri, kita pakai sarung tangan yang steril. Memangnya paling 2 kali sebenarnya sudah cukup melakukan tindakan ini. Dan juga nggak harus ke hidung yang satunya sama, hidung sini sama sana kan jadi satu nyambung ya kan ya, jadi satu aja cukup, nanti malah jadi traumatis kalau kanan kiri kita dimasukin begitu ya. Kecuali nanti ketika ada mungkin sumbatan di sini, ada mungkin memar ataupun apa, mungkin karena sedang kedinginan misalkan dari rinitis begitu ya, ya sangat mungkin akan sedikit kesulitan ya. Jadi caranya tadi diulang lagi, masukkan dulu ya kan ya, memang ditarik tutup ya, tidak lebih dari 10 detik ya. Jadi selalu mendekat ke sini dan juga kita lakukan tindakan namanya berputar ya, sirkuler. Ketika nanti sirkuler ya, tutup kayak gini, harusnya ada suara ini seret gitu ya, sirkuler ya, jadi sirkuler sampai keluar. Harapnya dia akan menyapu ketika kita putar ini akan menyapu di sepanjang dinding terakhir tadi sampai ke faringnya begitu ya kan, tertarik keluar dan banyak yang terhisap di sini, harapannya seperti itu. Namanya sirkuler ya, tidak boleh lebih dari 10 detik ingat yang harus di. Jadi tahu detiknya gimana ya, nggak perlu juga sambil lihat jam ya,
perlu kita siapkan dedikan dulu sebentar, nggak perlu. Jadi kita hitung aja dalam hati begitu ya, cukup diestimasi, yang penting nggak terlalu lama. Jadi intinya adalah subjektif, tapi ya pasti kan semuanya bisa mengira-kira ya seperti apa gitu kan. Ya 1, 2, 3 misalnya, 10, 9 kan nggak masalah. Jadi kelihatan kalau terlalu lama. Ya sambil kita juga lihat bagaimana respon si pasiennya. Ya, dia ada cyanosis nggak? Tiba-tiba terus cyanosis ya, terus saturasinya misalnya ada monitornya, dia saturasinya adalah turun. Ya, jadi dilihat kalau memang dia turun saturasinya monitor bunyi ya, kita buka saja terus kita tarik begitu ya, nggak perlu pakai seluler lagi karena sudah dibuka sini kan nggak akan nyedot juga. Jadi tarik dulu, ya kita berikan lagi dipasang oksigennya. Ya, itu teknis yang pertama dari menggunakan ini saya jelaskan sudah ya. Karena nanti ada teknis lagi bagaimana menyambungkan ketika menggunakan sudah sarung tangan steril. Ya, itu kadang yang sering keliru-liru dan kesulitan karena ya kadang nalarnya kalau sudah diketemukan dengan ujian ya grogi gitu kan. Apalagi kalau pakainya osceng misalkan nanti sana prosesnya sini muter-muter, nah, bingung ketumpuk-tumpuk begitu ya, ini tadi mau ngapain sampai akhirnya lupa caranya. Jadi untuk mensiasati itu agar tadi tidak menjadi grogi begitu ya, harus latihan. Jadi setiap selesai nanti praktikum dicoba, ataupun ketika pendalaman dengan asisten ya harus mencoba semua satu-satu. Jangan cuma lihat lihat yakin begitu ya, nggak ada yang bisa lihat yakin gitu ya. Ini harus dicoba, ini prasat adalah skill, jadi harus menggunakan percobaan langsung ya. Jadi ada kesempatan untuk mencoba ya. Oke ya, kita bisa sambil mulai ya, nanti kita lihat bagaimana ketika sudah menggunakan sarung tangan steril. Ini ukurannya 7 ya, yang gede ya. Nah, saya kecilan apa lah. Oke, ini kita masukkan dulu lagi. Kita bisa sambil langsung melakukan tindakannya. Oke ya. Ada pertanyaan dulu mungkin belum dilakukan, Pak? Ya. Sebenarnya kalau misal mau ganti lubang itu ganti ininya juga nggak, Pak? Enggak perlu. Ya, langsung aja. Ya langsung aja, selama di satu pasien yang sama, jangan pasien sebelah gitu ya. Jadi nggak perlu diganti untuk selangnya. Dan ini juga catatan sebetulnya ya. Selang ini seharusnya adalah disposable. Ya, jadi setelah dilakukan ke pasien tidak digunakan kembali. Ya. Tapi seringnya ya di ICU itu ya ini akan digunakan lagi, tapi satu pasien tadi, bukan diganti ayo bareng-bareng Pak gitu semuanya nih. Enggak, satu pasien tetap satu. Cuman biasanya kan dimasukkan ke wadah ya, ada kom, ada tutupnya begitu ya. Ya ada alkoholnya atau desinfektan lainnya di situ ya, di kom itu akan digulung dimasukkan ke situ karena mungkin untuk menghemat begitu ya, karena biasanya dia dilakukan bisa 2 sampai 3 kali sehari. Ya mungkin walaupun nggak seberapa harganya ini begitu kan ya, tapi kalau misalkan pasiennya juga sudah di ICU kan seharinya aja lebih dari hotel bintang 5 kan, kamar apa di ICU itu kan fasilitasnya itu bisa 4 sampai 5 juta ya semalam itu kan. Jadi bagaimana menekan hal-hal kecil ini ya. Jadi nanti kalau misalkan menemukan praktek seperti itu ya yang penting kalian tetap dalam prinsipnya tadi ya, bagaimana menjaga seminimal mungkin untuk ya, menyebabkan infeksi yang lebih banyak ya. Paling nggak menggunakan hand spoonnya betul, tidak ganti-ganti ke pasien yang lain ya, bahkan cuci tangan dari satu pasien ke pasien yang lainnya, karena ini kalau di ICU misalkan ya pasien jelas imunnya turun, dia tidak bisa mengeluarkan darah secara spontan ya, sehingga memang rentan mengalami infeksi di saluran nafas ya, pneumonia terutama gitu ya. Jadi prinsipnya adalah disposable, sekali lagi prinsipnya adalah disposable sekali pakai. Ada pertanyaan lagi? Ada? Lanjut dulu ya, kita lanjutkan dulu ya. Ya kita persiapkan dulu alat-alatnya ya. Pastikan ketika di ruang perlengkapan itu ya, ruang tindakan tadi kita cek ini penuh apa enggak ya, bersih atau enggak ya. Harusnya habis pakai nanti langsung dibersihkan juga, dibuang airnya lalu dicuci ya, perawatnya yang mencuci, nggak perlu nyuruh, kecuali memang sudah sistemnya bagus, biasanya nanti akan ada yang mencuci nanti, karena ini juga pasti akan disterilisasi ya kan. Setelah dipakai sudah dicuci nanti akan dibawa ke sterilisasi. Jadi ini alat-alatnya ketika baru nanti kita harus masak sendiri, kita harus ngeset sendiri, dipasang desinfektan. Jadi kita sudah siapkan alatnya, juga dicek nyala apa enggak
Ya, jangan sampai udah dibawa nanti udah siap nggak dicek, nggak dinyalakan, ternyata nggak nyala. Termasuk tadi powernya ya, butuh tambahan roll cable atau tidak. Ya, oke, sudah siap semua peralatan. Ini ada yang kurang, beberapa ada perlak ya, mengalas. Kita skip dulu nggak apa-apa lah. Ya, oke, kalau sudah siap kita ke pasien, bawa alatnya, dekatkan ya, cuci tangan dulu ya ke pasien. Ini kalau pasien dengan penurunan kesadaran ya tetap kita komunikasi ya, kita cek juga dengan prosedur yang tepat begitu ya. Komunikasi juga harus dilaksanakan. Pak, selamat sore begitu ya. Perkenalkan, saya perawat Anas yang bertugas di siang sampai malam nanti. Dengan Bapak siapa? Oh iya, Bapak X ya, usia sekian. Pak, hasil pemeriksaan begitu ya menunjukkan bahwa terdengar suara nafas yang banyak lendirnya ya di saluran nafas Bapak ya. Jadi kita perlu lakukan tindakan untuk mengurangi tadi ya, untuk apa namanya, cairan ataupun lendir yang ada di saluran nafas Bapak ya. Harapannya nanti ketika memang sudah kita kurangi ya, kita ambil ya, nafas Bapak jadi lebih lega. Jadi nanti akan mendukung proses penyembuhan Bapak dengan lebih cepat ya. Jadi kita berikan afirmasi seperti itu kepada pasiennya ya. Nanti waktunya sebentar aja Pak, paling 5 menit begitu ya, Bapak cukup tidur di sini. Nanti kalau mungkin sekiranya perlu kami naikkan ya, kalau di teori itu tingginya adalah menggunakan kalaupun tidak ya nggak masalah. Dan biasanya ini bareng dengan tindakan yang lain, biasanya habis misalkan pasiennya mandi ataupun habis miring kanan miring kiri kan, kalau di ICU misalkan ya, kalau dengan tidak sadar kan tindakan standar adalah miring kanan miring kiri ya, sims kanan sims kiri agar tidak mengalami ya dari pintu ya pressure ulcer. Jadi biasanya habis tindakan miring kanan misalkan, terus sambil terlentang dulu kita lalu lakukan suctioning. Jadi enggak terus bolak-balik, nanti habis miring kanan diterlentangi lagi kan, pasiennya bolak-balik, dan juga perawatnya repot juga bolak-balik untuk memposisikan pasien. Ya Pak, nanti saya akan melakukan tindakan namanya penghisapan gitu ya. Jangan pakai suctioning gitu, nanti pasiennya nggak ngerti ya kalaupun dia penuh kesadaran. Ya, jadi akan saya masukkan alat ya, tadi tergantung pasiennya, dia pakai intubasi atau pakai nasal kanul ataupun simple mesh begitu ya. Dia jelaskan seperti itu ya. Ini saya akan masukkan selangnya melalui hidung Bapak ya, lubang hidungnya, selangnya kita akan masukkan, lalu nanti akan saya gunakan alat yang mungkin alatnya juga agak sedikit berisik begitu ya, karena ada suara yang timbul, tidak perlu takut ya Pak. Nah, kalaupun dia pasiennya agak sedikit sadar ya, nanti kalau misalkan sakit ataupun lain-lainnya dia suruh kode ya, katakan misalkan kan nggak bisa ngomong juga ya biasanya, jadi suruh kode. Biasanya tetap kalau penurunan kesadaran dia tetap bisa, ada beberapa yang memang bisa berkomunikasi seperti itu ya. Jadi akan saya masukkan, nanti dan segera saya sedot begitu ya untuk lendirnya. Nah, jadi hanya sebentar, mungkin kita akan melakukan 2 kali pengulangan ya. Ya begitu ya Pak ya. Mohon kerjasamanya sehingga saya akan mudah dan cepat dalam melakukan ya. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, ya kita validasi dulu ya, validasi untuk nanti dievaluasi kegiatan ya kan, ketika kita membuat catatan perawatan tadi kan, prosesnya tadi, tindakan untuk suctioning ini kita akan tahu bagaimana sebelum dan setelah dilakukan suctioning ya. Jadi kita perlu data. Jadi kita pertama akan dengarkan dulu suara nafasnya ya. Cukup yang di bagian atas saja karena selangnya ini kan nggak terlalu panjang ya. Jadi di sekitar di tengahnya saja nggak masalah ya. Ya suaranya pasti akan terdengar ronki begitu, banyak dahaknya ya, banyak sekretnya di sana. Jadi kita cukup seperti itu saja ya Pak, terdengar suara nafasnya banyak dahaknya ya Pak ya. Bahkan seringnya kalau pasienku sudah di ICU ada pneumonia lagi, biasanya ya nggak perlu pakai ini pun sudah sangat terdengar suaranya, grok gitu ya, jangan banyak. Apalagi kalau intubasi juga kadang ada suara ngorok nih, gurgling ya, jadi ada banyak lendir juga di sini ya. Kalau dia pakai intubasi ya kita juga nanti bisa bersihkan di sekitar rongga mulutnya, karena kadang juga salivanya banyak penuh di situ, akhirnya mengganggu juga proses pernapasan tadi ya. Jadi situasional itu dilihat ya. Yang jelas nanti kalaupun di klinik kalian nggak langsung disuruh sudah pernah suction sudah lakukan, nggak mungkin. Jadi tetap akan disuruh observasi dulu, kalian akan belajar lagi ya. Jadi tinggal dikomparasi yang sudah belajar di sini ya dengan ketika di klinik nantinya, ketika nurse kan pastinya ya. Jadi akan kita lihat sana ya. Sudah kita cek, yang pertama lagi adalah kita lakukan untuk persiapan nanti ini untuk membersihkan ya. Habis di suction yang pertama ataupun sebelumnya kita bersihkan dulu selangnya sambil ngecek sedotannya, kita tuang dulu ke sini ya.
bisa nggak kalau sudah pakai sarung tangan steril, bisa nggak? Jawabannya adalah bisa, ya kan? Jadi kenapa sih nggak bisa? Kan bisa ya, tetap bisa. Jadi hanya cukup satu tangan yang akan steril, yang satu kan tetap aja kan kita on kan, yang dominan tadi, yang non dominan akan kita on kan, kita akan bisa. Cuma kan takutnya lupa begitu ya, kebiasaan tangan dominan ya. So gini kita pegang, oh dia lupa. Nah, perawatnya kalau nggak jujur, udahlah nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Jadi bisa aja seperti itu. Jadi kita harus mengantisipasi hal-hal yang tadi yang salah, ya malpraktik gitu ya. Jadi harus kita lakukan dulu sebetulnya. Jadi aman, nggak apa-apa, kita lakukan dulu macelnya ya secukupnya untuk membersihkan tadi. Ya. Setelah itu kita buka dulu nih, jangan lupa juga sudah pakai, kalau ini jelas sulit nih kalau pakai satu tangan gini ya. Gini ya, nggak mungkin gitu ya. Jadi harus tetap pakai dua tangan kalau ini, ya. Kalaupun satu tangan bisa, gimana caranya? Hah? Pakai gigi gitu. Ini kalau bisa gitu ya. Ya tinggal ke teman, mas tolong mas bukain gitu. Teman perawatnya itu kan ya nggak efisien banget kerjanya ya kan, masa nyari-nyari temennya dulu gitu kan, tolong bukain saya lupa gitu ya. Ya jadi ya jangan sampai sudah handscoon nggak temennya, kalian merugikan pasien kalau buka handscoon steril lagi ya kan. Berapa sih harga sekarang handscoon steril, tapi kan tetap aja yang kena ke pasiennya begitu ya. Nah, jadi tolong dibuka dulu ya secukupnya sampai kelihatan saja untuk bagian ujungnya ini ya. Kalau kita bisa taruh di sini ya, sudah kita siapkan tadi perlaknya ya, diletakkan di sana. Lalu juga ini juga bisa bengkoknya kita mungkin dekatkan di mana yang aman ya, sampai sini lah ya, sampai aman, anggap aja ke sini aja apa ya. Sudah semua, tinggal kita pakai sarung tangan steril ya. Ini kecil ya, kecilan 4 kecil ya. Jadi kita pakai sarung tangan steril. Kita lupa pakai sarung tangan enggak tadi kelamaan ya. Ini sudah belajar ya, glowing, glowing apa? Kelihatan jempolnya mana? Bisa mendeteksi jempolnya, jangan dia melibat. Malah sudah turun sekali. Nanti kalau pas ujian juga nggak perlu kalian sarung tangannya harus steril ya. Biasanya kan kreatif ya, bisa dilipat begitu ya, sarung tangan yang non sterilnya bisa dilipat. Aman kan? Ya. Jadi kalau sudah pakai sarung tangan tadi, misalkan lupa, saya bilang kan kalau ini pingsan. Ya non dominan bisa ambil untuk bisa menuangkan di sini, kan? Ya, tapi kalau ini tetap tidak bisa. Oke, ya. Itu sudah. Tadi pakai masker nggak biasanya sudah ya. Dari awal kan kalau datang sudah masker. Kalau Google opsional, kadang di rumah sakit tidak selalu sedia. Tapi kalau dengan COVID ini saya nggak tahu dia sedia Google atau enggak ya. Ya bisa tutup, mungkin untuk privasinya juga ditutup dulu pakai tangan yang kiri juga boleh kalau belum ya. Nah ini cara ngambilnya ya kan. Ini kan karena sudah on, kita bisa untuk ngambil ya. Nah ini yang masih steril, kita bisa ambil sini kan masih belum kepegang ya kan. Lalu biar nggak delewer gitu ya, karena ini kan mungkin kalau tarik kayak gini ya, nah ini kan bisa kemana-mana ya, misalnya kalau ke sini, yang sana. Kalau ini harapannya tetap steril dulu. Jadi ketika ulangi ya, jadi ketika ngambil ini, jadi inilah ya, ngambil kita tarik, ini toko aja nggak masalah, kita gulung kayak gini. Jadi dia nggak akan
kemana-mana. Kita genggam aja seperti ini nggak apa, dia nggak akan patah ya, nggak kayak sedotan gitu kan. Jadi ini karena karet dia akan tetap kuat. Ya ini bisa taruh bawah. Nah ini yang kadang kalau nggak dicoba ya nggak latihan, nah, ini akan kadang kesulitan ketika mengkoneksikan ini konektornya ke mesin saksinya ini. Ya, jadi karena ini yang non steril, ya kita tinggal pegang bagian sinnya, putihnya. Ya, jadi tinggal konekkan kayak gini. Jadi kadang kalau yang nggak pernah nyoba sama sekali kayak gini susah gitu kan. Ya gampang Bu ya, cukup dipaskan lalu didorong sedikit ya, dia akan masuk ya. Sudah kuat, nggak akan copot sebetulnya. Jadi kalaupun kayak gini, kecuali mungkin ketarik kayak gini, ini nggak mungkin ya, ini sudah kuat kan. Jadi nggak masalah. Ya, kalau sudah seperti ini, kita hanya boleh pegang yang selang yang ini, yang transparan ini. Yang sini bisa kita pegang dengan yang non steril, karena ini untuk menutup kan. Ya, jadi ini batasnya sudah sampai hanya sini saja, nggak boleh terlalu sampai ke sana lagi, karena sudah batasnya sudah berbeda. Jadi transfer ini yang kadang transisinya yang kadang jadi lama, jadi udah pakai sarung tangannya susah begitu karena ujian ya kan. Ini juga nyambungnya nggak bisa gitu kan. Jadi saya pastikan kalau yang mungkin nggak mencoba biasanya bermasalah di bagian situ. Lalu kita bisa nyalakan ya, kita bisa berikan hiperoksidasi ya. Kalau ada selangnya di sini, knopnya di sini kita atur dulu, dinaikkan dulu sampai memang pastikan 100% dulu ya, semenit lah ya paling enggak, sesuai dengan kapasitas dari masing-masing alat itu ya, apakah asalkan ataupun simple mesh dan lain-lainnya. Ya kalau sudah ya kita bisa turunkan dulu ya, turunkan, lalu kita bisa mulai mulai ya, kita cek dulu ini sambil mengolesi bagian ujungnya menggunakan energel ini ya. Nah ya seperti memasukkan NGT juga akan seperti ini ya. Jadi akan ya Pak permisi ya, saya masukkan selangnya di tengah dada sedikit, lalu kita masukkan ya. Jadi untuk memastikan agar tidak tertutup ya, jangan sampai megang untuk knopnya di sana ya. Kita masukkan selangnya ya, ini tadi saya bilang nggak bisa mentok sampai ke dalam macet ya. Artinya sudah ya, baru kita tutup dan posisikan tangan di sini ya. Kita tutup, hitung sampai 10, 1, 2 gitu, sampai sirkular seperti tadi ya. Ini dekat seperti tadi ya kan, sampai kurang lebih 10 detik ya. Kalau sudah, ini bisa kita lepaskan lagi ya, kita berikan hiperoksigenasi kembali 1 menit. Ini karena tadi aslinya kalau di pasien beneran ya akan banyak sekretnya ya, jadi kan akan lengket nih biasanya ya. Jadi kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan sini ya. Jadi bersihkannya dimainkan gini, jadi akan ada dorongan ke kanan. Coba ditambah lagi Pak. Ini nggak ada sedotannya, nggak ada suaranya nih. Apa penuh? Oh penuh, dia udah mencapai ke batas ininya dia. Batas itu ada sedotnya ya. Jadi kalau di indikator dia udah pakai pengaman, kalau sudah kapasitasnya penuh, jadi maka dia nyedot lagi nih, sudah nggak ada tekanan di sini. Jadi sudah ada pengamannya ya. Jadi makanya tadi saya bilang di awal harusnya dikosongkan ya, jangan sampai ada terlalu banyak ya. Kalau sudah tadi diulangi lagi, sekali lagi cukup, nanti kemudian tarik 10 detik ya sudah selesai ya. Nah kalau sudah selesai, ini langsung dicabut saja ya, karena ini kan sudah banyak lendirnya kan ya. Jadi daripada nanti menjadi nempel-nempel kemana-mana ya, menjadi bakteri, ini sebaiknya tadi dibuang di tempat sampah infeksius. Tapi kalau kadang di klinik itu di ICU itu ya ada praktik-praktik yang melakukan ini adalah digulung lalu dimasukkan ke komnya ya. Jadi kadang ada yang melakukan seperti itu. Jadi, tapi kita sebaiknya dibuang tadi ya, sambil kita bersihkan ya. Ya kita bersihkan, kita kembalikan seperti sebelumnya. Sebaiknya dilepas dulu karena tadi ada banyak lendirnya juga ya. Jadi hanya ngambil aja nggak apa-apa, taruh di tempat peralatan. Nanti kita bereskan berikutnya ya. Ya baru kita nanti ke pasien lagi untuk terminasi ya. Kita cuci tangan dulu ya, pasien lagi untuk terminasi. Ya Pak, sudah dilakukan untuk tindakan penghisapan. Jadi cukup banyak lendirnya yang kita hisap gitu ya. Dan sekarang suaranya sepertinya juga sudah lebih baik ya. Saya cek lagi ya Pak, jangan lupa dicek lagi setelah tindakan ya. Tadi masih banyak nggak, biasanya sudah cukup bersih, tapi nanti
mungkin siang ataupun sore ya, karena dia bed rest pasti biasanya akan muncul suara nafas rondia tadi akan muncul lagi. Ya, kalau sudah baik Pak, sudah selesai tindakannya ya tadi sebentar, tadi mungkin rasanya akan kurang nyaman tadi ya Pak, sedikit kurang nyaman, rasanya akan sakit tadi ya. Jadi nanti juga kalau misalkan ada suara nafas seperti tadi lagi gangguan lagi ataupun suara nafas yang banyak dahaknya, jadi kita akan lakukan suctioning lagi sehingga Bapak akan lebih mudah lagi tadi nafasnya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya ya tadi baik sekali ya, sehingga saya mudah dan cepat dalam melakukan tindakan penghisapan dahak tadi. Baik Pak, demikian yang bisa kita lakukan. Nanti saya kembali lagi mungkin 2 jam untuk melakukan memberikan medikasi ya. Terima kasih, nanti kita bertemu 2 jam lagi ya. Kita bereskan alat ya, dirapikan, kita melakukan dokumen ya. Medikasi tindakannya apa yang dilakukan, bagaimana respon sebelum dan sesudah dilakukan tindakan suctioning ya. Jadi itu ya, jadi sudah selesai ya. Jadi insya Allah mudah, nanti didalami lagi sama Mbak. Jadi kita sudah datang ya, silakan nanti didalami lagi. Mungkin ada tambahan-tambahan lain yang bisa ditanyakan juga ke Mbak Lita. Oke, saya mencuci tangan. Ada yang mau tanyakan? Nah, saya cuci tangan dulu.